Halo Mam, Assalamualaikum. Video ini aku buat setelah melahirkan dua anak, jadi harapannya tidak membuat Mams melakukan impulsif buying. Hai, siapa nih yang udah melakukan impulsif buying saat membeli perlengkapan bayi? Padahal saat melahirkan nanti akan ada banyak banget biaya tak terduga yang perlu Mams siapin loh. Aku share di next video ya. Jadi ini aku bagi menjadi dua, yaitu barang yang wajib dan gak wajib. Aku gak bisa klaim kalau ini super hemat karena indikator hemat setiap ibu tentunya berbeda. Tapi nanti aku akan kasih alasan pembelian, pemilihan, dan review, jadi bisa buat pertimbangan Mams sebelum membeli. Oh iya, Mams juga bisa download list barangnya di drive yang udah aku kasih link di description box ya Mam. Lengkap banget di situ, nanti Mams tinggal edit untuk keperluan bayi Mams. Nah, dalam rangka ulang tahun channel, aku juga mengadakan giveaway di video ini loh Mams. Ada 3 pilihan pertanyaan yang bisa Mams lihat di sini. Silahkan pilih salah satu untuk dijawab di kolom komentar. Dan jangan lupa sertakan akun Instagramnya, karena nanti pemenang akan dihubungi via DM Instagram dan akan diumumkan di next video yang akan tayang 2 bulan kemudian. Nanti akan ada 4-8 pemenang yang akan mendapatkan saldo ShopeePay masing-masing senilai Rp75.000 loh. Oh iya, sebagian barang ini punya kakaknya, tapi tetap akan aku review ya Mams. Perlengkapan bayi ini terbagi menjadi beberapa kategori dan Mams bisa langsung menuju ke masing-masing kategori. Tinggal klik aja menu yang ada di description box. Yang pertama, ini ada baju. Nah, ini bajunya ada 9, dari Fluffy 3, dan dari Kiki Pup 6. Dikit banget karena aku pakai mesin cuci ya, Mams. Aku pilih Fluffy karena pengalaman kakakku ini bagus dan motifnya juga bisa di-mix. Kalau Kiki Pup ini suka aja sama motifnya, terus dia juga bisa di-mix dan ternyata bahannya bagus banget, Mams. Ini aku pilih yang model Neci karena kalau untuk newborn itu lebih aman dari gesekan, jadi nggak menyebabkan iritasi. Nah, ini meskipun aku beli size newborn, tapi masih kegedean juga di anakku yang berumur 6 minggu, beratnya sekarang 5 kg. Bisa dilihat di sini ya, Mams. Terus ini ada kado juga untuk yang size S, dan ternyata masih nggak pantas kan, Mams, bener-bener kedodoran. Cuma kalau Fluffy memang cuttingnya lebih gede dari Kiki Pup, jadi mungkin lebih awet buat anak yang cepet banget gendutnya. Lanjut, ini ada celana pendek 6 dari Fluffy 3 dan Kiki Pup 3. Jumlahnya lebih sedikit karena celana nggak rawan kena gumoh, jadi nggak sering ganti ya Mams. Nah, celananya untuk Fluffy ini aku pilih size S karena kalau pakai diapers sebaiknya pakai size S, dan ternyata bener nggak kelihatan kedodoran juga. Nah, kalau yang ini Kiki Pup itu aku pilih yang size newborn karena di Instagram juga banyak yang bilang kalau masih muat sampai anak usia 4 bulan. Dan ternyata bener ya Mams. Oh ya, normalnya bayi itu perutnya gede Mams, jadi kita harus pilih celana yang gak bikin sakit atau terlalu ketat. Sejauh ini sih yang gak ketat menurutku Kiki Pup, bagus banget karetnya. Selanjutnya, untuk baju dan celana panjang, aku cuma beli sedikit karena entah kenapa aku lebih suka lihat bayi pakai baju pendek. Nah, ini aku beli 2 dari Little Parma House. Aku pilih brand ini karena bagus dan modelnya bisa jadi cardigan kayak gini, Mams. Ini juga modelnya ada kaos kaki dan tangan yang bisa dibuka tutup, jadi nggak takut hilang kalau pas lagi bepergian. Sebetulnya ada yang langsung kakinya ketutup gitu, Mams, cuman aku tidak merekomendasikan karena nanti cepet sesak. Kalau yang ini, misalkan anak udah tinggi, ya kaos kakinya nggak usah dipakai, tapi kita bisa pakai kaos kaki yang lain. Selanjutnya, ini ada romper dan juga jumpsuit. Romper itu ada lengan dan kakinya gini, tapi kalau jumpsuit cuman kayak gini. Ini penting agar perut bayi nggak gampang kebuka, Mams. Nah, biasanya kan bayi yang udah bisa tengkurap, kalau tidur perutnya suka kebuka. Kalau misalnya pakai ini, maka dia akan aman. Selain itu juga, ini bisa menghindari bekas karet celana yang ketat di perut bayi. Ini punya kakaknya ya, Mams, untuk size 6 bulan. Aku nggak beli untuk dipakaikan ke newborn, karena newborn kan belum bisa tengkurap, jadi perutnya masih aman. Selain itu juga, aku takut membazir karena di bagian bawah ini kan ada kancingnya, jadi cepet banget kekecilannya, Mams. Nah, cuman kalau Mams mau beli, saran aku beli yang kancingnya di bagian bahu seperti ini, jadi dadanya nggak kebuka. Selanjutnya ada slip suit. Ini sangat memudahkan kita untuk buka tutup pas mau ganti diapers gitu, Mams, dan juga anget karena semuanya tertutup. Lebih enak lagi kalau Mams beli yang zipper, jadi makin gampang. Tapi aku nggak beli karena takut cepet kekecilan ya. Tapi kalau misalnya Mams mau beli nggak apa-apa, bagus-bagus aja. Saran aku beli yang kaki sama tangannya nggak nutup, jadi nggak cepet kekecilan. Ini punya Relin, size 6 bulan, cepet banget kekecilannya ya, Mams. Terus berhubung nggak bisa dibuka, jadi bisa menghambat bayi untuk belajar merangkak karena licin, Mams.
ada baju pergi. Ini opsional ya mams, karena lagi pandemi, jadi pergi cuman ke rumah sakit aja kalau aku. Nah ini punya kakaknya, size 6 bulan tapi udah muat juga untuk adik yang umurnya 6 minggu sekarang. Selanjutnya ada baju akikah, jadi walaupun akikahnya di rumah, tapi tetap ada baju akikah buat kenang-kenangan aja ya mams. Dan ini bajunya size lumayan gede, jadi bisa dipakai buat main juga. Lanjut ada singlet dari Velvet Junior. Nah ini aku beli yang size newborn karena Velvet itu cuttingnya gede ya mams. Jadi kakaknya umur 1 tahun juga masih pakai singletnya yang size S sampai sekarang. Nah singlet ini agak PR pakainya, jadi harus hati-hati banget mams. Karena aku baru berani pakaiin singlet itu saat adik usia 2 minggu. Jadi sebelumnya aku pakai gurita. Nah ini sebenarnya nggak boleh ya mams. Jadi aku selalu harus make sure kalau guritanya nggak kencang. Dan tujuanku pakai gurita itu bukan biar perutnya kencang, tapi biar perut adik nggak kedinginan aja. Setelah usia 2 minggu, aku udah berani pakein kaos dalam, jadi guritanya udah nggak kepake lagi, mams. Selanjutnya ini aja kaos tangan dan kaki, 2 set dari Little Farmer House, warna krem dan red brick, punya kakaknya dulu, sama dari Hayward. Ini 1 set sama bedong. Ini banyak pro kontra ya mam, sarung tangan itu, cuman aku tetap beli, soalnya kan kadang bayi baru dipotong kukunya 3 hari udah panjang lagi, jadi bahaya. Nah belinya kalau bisa yang ada karetnya, biar gak gampang lepas. Cuman pakainya jangan terlalu sering mams, karena nanti jadi keringatan dan menghambat bayi untuk bisa guling-guling. Menurutku sih yang Hayward ini bagus banget karetnya, pas gak terlalu melar dan juga gak terlalu ketat. Warnanya pink sama krem, jadi senada sama baju yang udah aku beli tadi ya mams. Nah, kalau kaos kaki yang tadi kan gampang lepas mams, jadi biasanya cuma pakai di rumah aja. Tapi kalau misalnya kita mau keluar kan takut hilang, jadi ini ada kaos kaki punya Relin, 2 jaga-jaga kalau mau foto atau mau pergi biar gak gampang lepas. Lanjut ada topi. Topi ini penting untuk menjaga suhu tubuh si kecil, terutama kalau lagi bepergian biar gak kena angin. Tapi ada juga moms yang memilih pakai jilbab aja atau pakai bedong hijab aja ya, monggo moms mau yang mana. Kalau aku tetap beli karena biar lucu. Cuman saran aku kalau moms mau beli jangan dibeli yang terlalu ketat dan ada jahitan di belakangnya kayak gini moms, karena dulu Relin pakai ini dan ternyata bikin bekas di kepalanya, pasti sakit banget kan. Dan kalau misalnya moms mau pilih yang model bonnet gini, sebaiknya bayi diawasin terus ya mams, karena takutnya talinya bisa mencekik leher atau topinya jatuh ke kepala, jadi bayi nggak bisa bernafas. Paling aman memang pakai kerudung kalau menurut aku ya mams. Lanjut ini ada bandana. Nah ini aku beli warna yang krem semua karena netral, jadi masuk sama semua bajunya adik. Kalau moms lahiran anak perempuan sebaiknya dari newborn udah dibeliin moms, karena biar gak dikira laki-laki, biar cantik dan gak nyesel, karena di atas usia 8 bulan biasanya dia gak mau lagi pakai bandana. Dan ini punya kakaknya dulu tapi kegedean, jadi mungkin baru bisa dipakai saat adik usia 6 bulan ke atas. Lanjut ada swaddle. Nah swaddle ini opsional ya mams, cuman kalau pengalaman aku sendiri ini bermanfaat banget, bikin anak jadi tenang. Jadi bayi itu kan masih ada efek moro yang bikin dia sering kaget kebangun gitu mams. Nah kalau pakai bedong dia akan merasa aman seperti di dalam perut. Yang gak boleh itu kalau kita pakai bedongnya terlalu kenceng, jadi bikin anak gak bisa nafas. Nah bedong ini gak usah beli banyak ya mams, karena cuma dipakai sampai anak betah aja, biasanya umur 3 bulan udah gak mau. Tapi tenang, kalau udah gak kepake ini bisa dipakai untuk selimut, alas tidur, alas gumoh dan lain-lain. Nah ini aku pilih Little Farmer House karena bagus bahannya, tipis tapi lembut gitu ya mams, jadi nggak bikin panas. Nah aku pilih bedong yang size-nya paling gede, 120 x 120. Pengalaman dulu beli yang 70 x 70, ada 5, ini diomelin sama baby care-nya karena terlalu kecil jadi susah. Nah yang Little Farmer ini multifungsi ya mams, karena dia gede, terus kainnya itu lemes gitu loh mams, jadi bisa buat nutup stroller, bisa buat selimut dan lain-lain. Kalau yang dari Hayward ini ukurannya 110 x 90 dan ternyata pas banget, gak terlalu kekecilan juga. Bahannya lebih tebal tapi dia ada lubang-lubangnya gini mams, jadi gak perlu takut panas. Nah ini aku cuma beli 3 totalnya, karena kalau di rumah itu pakai bedong batik Jawa kayak gini mams, ukurannya 200 x 50. Ini punya kakaknya semua. Saat di awal beli memang kayaknya kaku banget ya mams, tapi sekarang jadi lemes dan enak banget dipakai. Selanjutnya ada perlengkapan tidur. Yang pertama ada baby box. Nah ini aku beli karena udah anak kedua dan anak pertama masih tidur sama ortu. Kalau bisa beli yang gede gini ya mams, jangan yang kecil biar bisa kepakai sampai lama. Nah ini aku beli yang bisa diturunin, jadi bisa ditaruh deket ortu tidur, dan kasurnya juga bisa dilepas, jadi bisa dipakai untuk anak main sampai umur 3 tahunan. Udah pernah aku review ya mams di video ini. Nah aku nggak pilih yang kayu kayak gini karena ini harus beli bumper set lagi yang harganya sekitar 500 ribuan gitu, jadi aku pikir akan boros banget.
Nah, kalau untuk selimut bayi, aku nggak beli karena pengalaman anak pertama dulu sama sekali nggak mau pakai selimut, Mams. Jadi nanti bisa kita pakein bedong aja untuk di awal-awal. Nah, kalau set bantal guling, setelah browsing banyak research, aku memilih untuk nggak beli karena sebetulnya bayi itu nggak butuh bantal, termasuk bantal peyang, Mams. Nah, pengalaman realin dulu juga sama dokter dan orang rumah disuruh kasih kain aja di bawah kepala. Biar nggak peyang, kita bisa sering ganti posisi tidur atau posisi menyusuinya, Mams. Kalau dia terlalu sering miring kiri, kita kasih kain aja di sebelah kiri biar lurus kepalanya. Tapi ini balik lagi ya ke Mams masing-masing. Nah, kalau untuk baby swing, aku juga nggak beli karena dulu pas habis lahiran pernah dikasih tahu sama suster kalau bisa jangan langsung dibiasakan sering-sering diayun biar anaknya nggak pengen diayun terus. Jadi cukup dipupuk aja, dipeluk sampai dia merasa aman. Alhamdulillah akhirnya anakku tiap tidur nggak perlu diayun, cukup dipeluk sambil aku tiduran dia udah tidur, Mams. Tapi kalau misalnya Mams mau beli, boleh-boleh aja ya. Selanjutnya adalah perlengkapan mandi. Nah, yang pertama ini ada baby better. Jadi aku pilih ini karena takut kalau bayi kepleset saat di bak dan juga takut kalau dia tiba-tiba pipis gitu ya, Mams. Nah, ini recommended banget buat moms yang rumahnya pakai shower, jadi tinggal atur suhu sama debitnya aja. Cuman ini gampang kotor, jadi harus sering-sering disikat ya, Mams. Terus ini juga nggak ada beltnya, jadi harus hati-hati banget biar anak kita nggak jatuh. Kalau menurut temenku sih ini cuma bisa dipakai sampai anak udah mulai merangkak, jadi terserah ya Mams mau beli atau enggak. Ini ada ember juga karena ART ku lebih suka mandiin adik pakai ember. Selanjutnya ada perla yang dari Sugar Baby warna pink ini untuk habis mandi aja sama di awal-awal saat mau seka-seka kalau kita belum berani mandiin, Mams. Tapi harus dilapis sama kain bedong biar nggak dingin dan airnya nggak kemana-mana. Nah, kalau yang Wonder Pet ini dari Little Farmer House, ini dipakai untuk alas tidur satu dan untuk traveling satu, jadi beli dua. Enaknya pakai Wonder Pet ini adalah kita nggak perlu lapis lagi pakai kain dan nggak dingin, Mams. Cuman dia lebih gampang kegeser saat kita pakai ya, Mams. Selanjutnya ini ada handuk dari Little Farmer House juga. Ini handuk favorit dari zaman Relin bayi ya, Mams, karena cepet banget nyerap, terus warnanya soft, ringan dan gak suka bau. Nah, ini aku beli dua karena bayi kan suka tiba-tiba pipis pas lagi dihandukin, jadi harus prepare penggantinya. Ini ada waslap dari Little Farmer House juga. Ini punya Relin. Cuman aku pribadi agak risih ya, Mams, kalau harus mandiin bayi pakai ini, jadi lebih suka pakai tangan. Ini cuma dipakai untuk kompres saat bayi demam aja. Kalau misalnya Mams mau beli, saran aku beli yang ada jempolnya gini, Mams. Jadi lebih enak dan satu aja cukup kok, Mams. Ini ada Sun Baby Eye untuk jemur bayi biar matanya gak silau dan sakit, Mams. Tapi ini cuma dipakai untuk di awal-awal aja karena biasanya kalau kita lagi jemur bayi pas bayi lagi bangun, biasanya dia gak mau pakai ini, Mams. Selanjutnya ini ada tisu basah Mitu 2. Saran aku, Mams beli satu dulu buat tahu anaknya cocok atau enggak. Kalau menurut aku, ini yang paling banyak airnya, tapi wanginya enak meskipun gak pakai parfum, Mams. Nah, ini ada dua. Untuk yang antiseptik ini dipakai saat mau gantiin diapers, tapi gak sempet cuci tangan. Kalau yang pink ini buat adek. Untuk diapers, ini aku beli yang premium karena anak kedua ini suka rewel kalau diapers yang basah sedikit aja. Diapers premium ini lebih cepat nyerapnya dan gak basah, jadi bikin anak jadi nyaman. Mudah-mudahan setelah usia 3 bulan dia udah mau ganti ke yang non premium ya, Mams. Lanjut untuk toiletries. Nah, ini ada sabun 2-in-1 sama lotion yang gede karena punya kakaknya. Biar gampang juga kalau mau ambil kayak gini ya, Mams. Nah, kalau Mams mau beli, saran aku beli yang kecil dulu biar tahu cocok atau enggak sama babynya. Ini untuk minyak telon, aku pilih yang Conicare karena menurutku enak banget baunya. Tapi kalau mau traveling, bawa yang Baby Rossi biar gak gampang tumpah. Ini sama-sama anti nyamuk juga ya, Mams. Nah, untuk baby oil, ini buat bersihin kulit bayi yang ngelupas, buat bersihin telinga dan lain-lain. Terus ini ada hair lotion sama cologne, ini aku pakai sesekali aja karena ada alkoholnya. Kalau untuk Noroid, ini untuk ruam ya, Mams. Jadi kalau misalnya tiap ganti diapers kelihatan merah, langsung aku kasih ini. Sejauh ini cuman ini sih, Mams, yang paling ampuh.
Lanjut, ini ada anti nyamuk dari Mama's Choice. Kalau minyak telon kan nggak mungkin ya mams dikasih ke kulit yang lagi sensitif. Nah kalau ini aman banget mams, dipakai di pipi bayi pun sejauh ini aman-aman aja. Terus ini ada calming tummy oil dari Mama's Choice juga. Entah kenapa ini ampuh banget di anakku mams. Jadi setiap anak kembung dioles ini dan lakukan pijat I love you, biasanya langsung kentut berkali-kali. Penting banget ya mams, karena biasanya newborn itu suka kembung dan itu bikin rewel sampai berjam-jam gitu mams. Selanjutnya adalah perlengkapan menyusui. Yang pertama adalah pompa ASI. Nah ini nggak terlalu penting ya mams. Ini aku beli karena kemarin waktu habis lahiran itu aku masih kuliah. Nah pengalaman teman-temanku yang full time di rumah ini nggak terlalu penting, atau kalau misalnya kita mau sewa pun juga bisa. Nah ini aku pilih merek Gebek karena murah banget dan bagus juga, dia kalibri gitu, jadi nggak perlu pakai botol lagi mams. Nah ini bisa langsung kita masukin ke dalam kantong asinya kayak gini ya mams. Selain itu juga udah dapat double pump kayak gini, jadi lebih cepat pumpingnya. Cuman jujur aja sih, kalau aku tuh kalau pakai double pump kayak gini tuh repot banget karena yang dibersihkan harus 2 pompa mams. Jadi kayak menu-menuin diapers bag, terus juga cuman pakai satu selama ini kayak gitu kan. Nah pompa ASI ini cukup dicucinya 2 kali sehari aja. Jadi setelah pumping kita bilas pakai air panas dan masukkan ke kulkas aja, nggak perlu tiap pumping dicuci. Selanjutnya ada silicone breast pump. Nah ini banyak banget yang bilang kalau itu bagus ya mams, jadi kita bisa menampung ASI di satu PD saat PD lain DBF atau pumping. Tapi entah kenapa kalau di aku sakit banget mams, jadi selama ini nggak pernah aku pakai karena sistemnya itu kayak di vakum gitu lah mams, jadi ASI itu bisa keluar sendiri tapi cuma sedikit demi sedikit kayak gitu. Nah terus ada juga kantong ASI, ini optional juga ya mams yang memang pumping, kalau nggak pumping ya nggak kepakai gitu. Terus ini aku beli yang Gebek, jadi udah satu set kalau dia sama-sama kolibri. Terus ini ada botol susu, ini optional juga karena aku jujur nggak kuat pakai cup feeder, akhirnya pakai dot. Tapi ini harus konsul dulu ya mams ke DSA, jadi anak baru boleh pakai dot kalau dia DBF-nya udah pinter. Kalau belum pinter, biasanya nanti dia nggak mau DBF lagi. Ini aku beli yang pendek gini biar gampang dicuci dan nggak perlu pakai sikat panjang. Terus ada pencuci botol dan alat pumping dari Pigeon, ini penting banget ya mams, sama sabutnya juga. Selanjutnya ada asip storage bag. Nah ini penting juga kalau kita mau bepergian dan harus pumping. Jadi kita bisa taruh asipnya di sini. Nah jangan lupa beli es gelnya juga ya mams. Aku beli es gelnya yang kecil aja, 2 biar muat di asip storage-nya. Lanjut ada breast pad. Nah ini dipakai kalau ASI sedang bocor gitu ya mams, biar nggak tembus sampai ke bra dan ke baju. Aku biasa pakai ini kalau lagi keluar rumah biar nggak malu kalau tiba-tiba ASI kita rembes. Jadi ini permukaan dalamnya, terus ini permukaan belakangnya ditempel ke bra. Terus yang selanjutnya adalah nursing cover. Nah ini penting banget karena kan emang aurat saat menyusui itu harus dilindungi ya mams, termasuk dari suster yang di rumah sakit atau pas ke rumah sakit untuk vaksin kayak gitu. Nah ini nggak nerawang tapi agak gerah kalau menurut aku. Ini talinya bisa di-adjust dan ada kantongnya juga. Dan ini ada Lansino, jadi kayak nipple cream gitu. Nah sebenarnya kita bisa pakai cara tradisional kayak diolesin air susu setelah nyusuin. Cuman karena pengalaman anak pertama dulu, aku sampai lecet banget dan udah coba cara tradisional tapi nggak bisa. Akhirnya aku harus pakai ini dan alhamdulillah cocok mams. Kalau mams pinter nyusuinya, insya Allah nggak akan lecet kok. Jadi ini optional aja ya. Terus lanjut ada multivitamin menyusui dari Mam Uung. Entah kenapa ini ampuh banget dan ada ikan gabusnya juga, jadi bikin luka kita pas CSC itu cepet sembuhnya. Ini juga praktis ya mams, tinggal minum aja. Terus ada juga bantal menyusui. Nah bantal menyusui ini opsional ya mams, ini punya kakaknya masih awet sampai sekarang. Selanjutnya ada tempat baju kotor. Nah ini aku beli karena emang nyucinya dipisah ya mams. Terus ada deterjen bayi, jadi ini opsional aja. Sebenarnya kita baru perlu deterjen khusus itu kalau memang kulit anak kita sensitif gitu mams. Soalnya biasanya deterjen bayi itu agak kurang keset kalau menurut aku. Nah pengalaman anak pertama dulu, akhirnya aku pakai ini sih, lebih lembut dari deterjen lain tapi tetap keset. Oh ya, kalau misalnya pilih deterjen bayi, kalau bisa yang cair ya mam, soalnya kalau yang serbuk itu kadang serbuknya masih suka nempel, terutama kalau kita pakai mesin cuci, jadi kurang aman. Terus ini ada ember khusus, jadi misalkan ada baju bayi yang kena ompol atau pup gitu, bisa kita cuci di sini dulu sebelum masuk ke mesin cuci. Kalau misalnya mams cucinya nggak pakai mesin cuci, mungkin butuh ember yang lebih banyak ya mams. Selanjutnya ada cucian jaring untuk kaos kaki, kaos tangan, dan lain-lain. Ini penting banget ya mams, kalau misalnya kita pakai
mesin cuci. Jadi kemarin pengalaman anak pertama itu kaos kakinya hilang, ternyata nyempil di dalam saluran air mesin cucinya. Jadi yang kecil-kecil kayak kaos kaki, kaos tangan dan lain-lain kita masukin ke sini dulu, baru udah dicuci. Ada jemuran baju bayi, ini penting banget karena kan baju bayi itu kecil-kecil ya mams, jadi biar gampang dan gak kabur-kabur gitu, kita harus beli ini. Lanjut ke perlengkapan ibu. Nah, yang pertama ada pembalut. Pembalut ini aku pisahin menjadi beberapa jenis sesuai kebutuhan ya mams. Bisa dilihat di tabel ini. Ini istilah-istilahnya aku dapat dari beberapa website dan pengalaman aku sendiri. Jadi maaf kalau ada yang salah. Tapi secara kasar seperti ini ya mams. Untuk jumlahnya terserah mams aja. Karena kalau aku memang minimal sehari itu harus ganti sebanyak 4 kali. Sekalipun darahnya nggak deres. Dan ini juga bisa kita pakai lagi mams. Nanti kalau misalnya kita ternyata sisa. Oh ya, di sini kenapa aku siapin pembalut bersalin dan juga pembalut malam yang panjang, karena aku nggak suka pakai pembalut bersalin karena dia tebel banget gitu loh mams. Nah, tapi aku tetap siapin karena kalau misalnya kita lahirannya sesar dan harus pakai kateter atau dipakein suster ketika hari pertama sampai hari kedua melahirkan, biasanya suster lebih nyaman pakein pembalut bersalin daripada pembalut biasa mams. Selanjutnya ada korset. Ini bisa konsul dulu ke dokter ya mams. Kalau kemarin aku udah konsul dan justru dianjurkan pakai korset langsung habis lahiran, mau itu sesar ataupun normal. Nah, biasanya habis lahiran itu kan perut jadi berkelambir gitu kan mams, dan tiap kita jalan ikut goyang-goyang perutnya. Nah, itu bikin nyeri mams. Tapi kalau kita pakai korset, perutnya jadi fix, makanya nggak nyeri. Idealnya kayak gini ya mams. Cuman karena kemarin setelah SC di sini aku nggak ada yang ngurusin, jadi sampai hari ke-40 aku cuman pakai New Life. Jadi guritanya nggak kepake mams. Nah, kalau misalnya mams ada yang ngurusin, lebih baik pakai gurita sama stagen karena biar langsung singset. Selanjutnya ada ramuan Jawa untuk mengecilkan perut buncit. Ini udah pernah aku bahas di video sebelumnya ya mams. Untuk kapur siri ini saran aku beli di toko kue ya, jangan di toko bangunan. Nah, ini sebenarnya dulu aku rutin pakai waktu normal, jadi aman-aman aja ya mams. Cuman karena habis lahiran anak kedua kemarin SC, jadi aku baru berani pakai ramuan ini setelah jahitannya dinyatakan kering sama dokter. Dan olesinya pun harus hati-hati banget mams, jangan sampai kena jahitannya. Aku pakai sambil tidur gitu biasanya, terus setelah kering baru berdiri dan pakai korset biar nggak netes ke jahitan lukanya. Selanjutnya ada bra menyusui. Ini penting banget ya mams karena akan repot kalau nggak pakai. Nah, ini warnanya kalau bisa pilih yang gelap atau hitam sekalian karena kan biasanya bra menyusui itu kurang bagus ya mams desainnya. Jadi kalau kita pakai yang hitam tuh lumayan jadi bagus. Nah, kalau mams suka pumping yang hands free gitu, sebaiknya pilih yang model kancing biar bisa dikaitin. Selanjutnya ada baju kancing depan. Nah, ini bisa kita pakai waktu di rumah atau pas pergi. Jadi kalau misalnya kita mau nyusuin itu gampang ya mams. Kalau aku sih habis nikah kemarin belinya emang udah baju yang kancing depan semua. Jadi bisa buat persiapan kalau udah punya anak kayak gitu. Lanjut, ada mainan edukatif. Nah, ini sering kelewat nih karena kita terlalu fokus mikirin baju-baju lucu sampai kita lupa kalau kebutuhan utama anak itu adalah gizi dan stimulasi mams. Nah, sebenarnya stimulasi bayi itu cukup diajak bermain aja, terus sering-sering sama ortunya gitu kan mams, jadi nggak perlu beli mainan. Tapi nggak ada salahnya kan kita beli mainan yang bisa mendukung program stimulasinya. Yang pertama ada mainan gantungan. Ini sebenarnya udah satu paket sama baby boxnya ya mams, cuman full color. Padahal anak usia newborn itu lebih baik disimulasi pakai yang warnanya hitam putih. Jadi kalau misalnya mams mau beli yang khusus hitam putih juga boleh. Nah, selain digantung, saat dia tummy time, kita juga bisa kasih buku high contrast kayak gini mams. Jadi ini kayak ada plastiknya gitu, bisa bunyi-bunyi dan menarik perhatian anak kita. Selanjutnya adalah perlengkapan kesehatan. Yang pertama ini ada sedotan ingus dari Baby Safe. Ini penting banget ya mams, terutama saat bayi tiba-tiba gumoh gitu kan kita bingung ya kalau sampai masuk hidung. Jangan lupa langsung dicuci dan dibilas air panas setelah pemakaian ya mams. Terus ada cotton bud, terus juga ada termometer, tapi maaf ini nggak tahu hilang kemana. Selanjutnya ada Transpulmin, ini semacam balsam khusus untuk bayi gitu ya mams. Aku beli ini karena dulu waktu relin nafas yang grok-grok itu sama dokter nggak dikasih obat, cuman disaranin untuk pakai balsam khusus bayi kayak gitu. Akhirnya aku beli ini, aku taruh di bagian kening, di bagian telinga, sama dada kayak gitu. Biasanya alhamdulillah langsung sembuh mams. Selanjutnya ada paracetamol. Ini penting banget antisipasi kalau anak kita tiba-tiba demam dan nggak sempat ke dokter. Terus udah coba cara tradisional dan ternyata nggak bisa ya mams. Jangan lupa cek secara berkala tanggal kadaluarsanya ya. Lanjut, ini ada gunting kuku. Sebenarnya ini ada pelindung khusus gitu ya mams untuk bayi dan ternyata lepas. Terus waktu aku lihat dalamnya ternyata sama aja kayak gunting kuku biasa. Jadi terserah ya mams mau beli atau enggak. Terus habis itu ada sisir juga. Nah, untuk perawatan tali pusar ini bisa beda-beda ya mams. Jadi anak pertama dulu
nggak perlu dikasih apa-apa, yang penting kering sebelum pakai baju. Tapi kalau anak yang kedua ini karena beda rumah sakit, jadi harus pakai kain kasar plus alkohol. Selanjutnya ada stroller, ini punya kakaknya dulu ya mams. Ini optional aja sih mams, cuman kalau menurut aku walaupun pandemi nggak pernah kemana-mana, ini bisa dipakai untuk tidurin ade saat kita lagi masak, setrika, atau mandi. Karena biasanya kan bayi itu cuman pengen lihat wajah mamanya kan, jadi enak aja kalau kita taruh di sini tanpa perlu digendong. Nah cuman kalau misalnya anak mams terbiasa diayun ya pasti nggak mau tidur di sini. Kalau anakku alhamdulillah mau aja mams. Selanjutnya ini ada car seat. Nah ini opsional juga ya mams, karena kalau di Indonesia ini bukan kewajiban. Dulu pas masih anak satu aku juga nggak beli, cuman makin kesini kakak itu makin aktif kalau di mobil, suka pencet-pencet dan minta pangku bundanya yang juga lagi pangku adik kayak gitu. Terus kalau di car seat dia kan bisa diem, nggak bisa kemana-mana. Nah walaupun ini klaimnya bisa dipakai dari newborn, tapi aku baru berani pakai saat anak udah bisa didudukin atau usia 6 bulan, karena terlalu miring gitu ya mams kalau menurut aku. Ini mereknya Joy juga, karena harga jualnya itu masih tinggi ya mams. Terus ini aku pilih yang sampai usia 4-5 tahun aja, karena takutnya nanti pas usia 5 tahun dia udah gak mau lagi. Tapi kalau misalnya mams mau beli yang sampai 12 tahun gak apa-apa, karena anak itu baru aman pakai seat belt saat usianya 9 tahun. Nah ini gak semua anak mau ya mams, jadi mams bisa sewa dulu seminggu terus dilihat apakah anaknya mau atau enggak. Kalau nggak mau ya lebih baik nggak usah beli daripada mubazir atau kita repot karena harus nemenin duduk di belakang. Lanjut ada bantalan stroller, ini aku nggak beli karena lebih nyaman pakai bedong aja kalau masih newborn, dan kalau udah gede nggak perlu pakai, nggak masalah sih mams. Terus kalau untuk gendongan kain, aku masih pakai kain yang tradisional gini dari kain jarik buat di rumah, karena entah kenapa ini lebih nyaman mams kalau menurut aku. Nah kalau buat pergi, aku baru pakai yang otomatis ada besinya gini. Kalau yang M-shape segala macam itu jujur aja aku belum terbuka ya mams, pikirannya se-urgent apa sih beli itu, dan ribet juga kan mams. Monggo di-share di komentar ya. Untuk diapers bag dulu pernah punya, cuman karena aku nggak nemu bedanya diapers bag sama tas biasa, jadi aku pre-love dan lebih milih pakai tas biasa. Selanjutnya ada Ondogo blanket, ini dari Maison S Masa, punya kakaknya dulu, jadi dia multifungsi banget ya mams. Terus untuk traveling juga ada plastik khusus diapers kotor seperti ini, plus refillnya, jadi kalau misalnya pas di luar itu diapersnya bisa kita masukin ke sini terus dibuang, jadi baunya nggak kemana-mana. Terus ada juga hand sanitizer, sabun portable, dan juga tisu kering. Selanjutnya ada caddy bag, ini bagus sih, memang bisa buat nyimpan banyak barang, jadi bisa langsung kita angkut kemana-mana saat di rumah atau mau dibawa ke mobil. Cuman menurutku ini aku pilihnya gedean, jadi isinya harus banyak dan jadinya tuh kayak berat banget gitu loh mams. Kalau misalnya mams mau beli, bisa pilih yang kecil aja. Terus ini ada letterboard, jadi bisa kita ganti-ganti tulisannya sesuai dengan milestone bayi kita. Nah ini saran aku beli yang kecil aja, karena kalau terlalu gede nanti jadi aneh gitu ya mams kalau tulisannya cuma sedikit. Nah ini aku beli yang letternya ada 1 halaman, tapi ternyata kurang, jadi kalau misalnya mams mau beli, saran aku beli yang 2 halaman, jadi hurufnya nggak kurang. Terus yang terakhir ada anting, ini jangan sampai kelupaan ya mams. Nah, jadi dari semua barang tadi, yang wajib itu cuma sekitar 2 jutaan, tapi yang gak wajib bisa mencapai 10 jutaan, mams. Tapi memang untuk anak kedua ini, aku cuma habis sekitar 1 juta karena banyak barang punya kakaknya. Jadi terserah mams ya, mau beli yang mana, pastinya disesuaikan sama budgetnya. Terima kasih sudah menonton ya, mams. Semoga bermanfaat. Monggo kalau misalnya ada pendapat lain terkait penjelasan aku ini, boleh banget untuk share di kolom komentar. Boleh juga untuk menjawab pertanyaan giveaway-nya ya, mams. Semoga bisa bermanfaat untuk ibu-ibu yang lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum.